Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saifuddin. Saya mengajar di SMK PGRI Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2023. Saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya kelas 10 dengan tema penerapan alat ukur mikrometer dan daya indikator pada komponen rem cakram. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya? Harus semangat ya hari ini? Ya. Baik, sebelum Bapak absensi, silakan dari kalian pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk absensi ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Wali rapi sama Galang, Pak. Wali izin, Galang sakit. Galang sakit. Terus nggak ada lagi? Udah, Pak. Baik, untuk Galang mudah-mudahan diberi kesembuhan ya. Dan kita juga di sini ya supaya semangat terus ya, dikasih kesehatan ya. Galang sama Wali rapi. Kali Rapi. Baik, untuk pelajaran minggu lalu ada yang masih ingat? Masih Pak, Ya. tentang ini pembacaan alat ukur Pak. Alat ukur itu alat ukur jaka sorong Pak. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak pengen tahu dulu sejauh mana pengetahuan kalian mengenai pengetahuan pembelajaran hari ini. Apa itu? Nah, nanti Bapak kasih Google Form ya. Nih ada silakan buka HP-nya. Buka HP-nya. Di situ udah Bapak kasih tahu kan, udah dikasih linknya masing-masing. Silakan diisi. Di situ ada pertanyaan, ada pilihan ganda. Paham? Sok, silakan dikerjakan. Ada 10 pilihan ganda ya di situ ya. Baik, kita lanjutkan setelah tadi mengisi Google Form ya tentang pengetahuan kalian sejauh mana sih tentang rem cakram sama alat ukurnya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada untuk materi yaitu tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu memahami fungsi dan cara kerja komponen utama sasis, proses kerja cakram rem, menerapkan pengukuran keolengan cakram rem, disc brake dengan dial indikator sesuai manual perbaikan, serta menyimpan hasil pemeriksaannya. Lanjut, penilaian. Nah, ini untuk penilaian kalian itu asesmen kognitif awal pembelajaran yang tadi. Terus yang kedua asesmen keterampilan yaitu keterampilan praktek. Dan ketiga, asesmen sikap selama pembelajaran hari ini. Ya, lanjut. Untuk model pembelajarannya yang kita terapkan yaitu model PJBL, Project Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kita praktek lah ya, praktek. Proyeknya yaitu kita praktek. Lanjut. Untuk materi itu yang ini yaitu
ke arah cakram, ya, disc brake. Ini komponen-komponen cakramnya. Di sini ada klip, sini ada padnya, sini ada bolt, ini ada kampasnya juga ya. Sini silinder, body, sini ada untuk membuang leader, ada juga piston, ada untuk pengunci, ada mounting di sini. Nah ini mountingnya ini, ya. Sini ada kaliper, nah ini ya, ini. Lanjut, kita terus ke, nah ini perbedaan antara belakang dengan yang depan, ya. Yang depan itu pakainya disc brake, nih. Yang ini, ada lagi yang belakangnya tromol, nih. Ini kampasnya. Apa namanya ini kampas ini? Brake pad. Kalau yang belakang brake shoe, paham? Lanjut, fungsi kampas rem mobil. Fungsinya yaitu pertama adalah menjadikan sisi pengereman menjadi jauh lebih mudah. Ketika melakukan pengereman mendadak, kampas rem akan membantu pengendara agar tidak terjadi insiden yang tak diharapkan. Kedalaman injakan pedal. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita ya. Apa fungsi piringan cakram? Ini fungsinya sebagai media yang akan dijepit atau ditekan oleh kampas rem sehingga muncullah proses pengereman pada mobil. Berbeda dengan yang belakang ya. Kalau yang ini yang depan itu dia dijepit ya dengan permukaannya yang sedikit ya, tidak luas. Lebih luasan yang ban belakang ya, kampas belakang. Lanjut, apa yang terjadi jika cakram rem tidak rata? Silakan. Apa yang terjadi jika cakram rem tidak rata? Pengeremannya tidak stabil, Pak. Pengeremannya tidak stabil. Baik, kita lanjutkan. Cakram rem tidak rata, yaitu bisa menyebabkan masalah rem menjadi bergetar saat melakukan pengereman di kecepatan tinggi antara 80 km per jam itu dia bergetar. Ya, masalah ini membuat pengereman dan kenyamanan pengemudi akan terganggu. Ya, lanjut. Nah ini untuk langkah pengukuran dial indikator. Pastikan dial indikator telah diatur pada 0, harus di angka 0 ya. Sebelum kita mulai mengukur itu pastikan dia jarumnya di angka 0. Tempatkan dial indikator pada permukaan yang akan diukur. Terus ketiga, putar roda mengukur dial indikator secara perlahan hingga jarum bergerak. Baca angka pada skala dial pada posisi jarum yang menunjukkan hasil pengukuran. Piringan cakram tidak rata. Nih, kotoran yang menumpuk dan melekat di bagian permukaan cakram dan merusak permukaan cakram tiap kali pengereman dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Auto Medan. Kali ini Auto Medan akan memberikan penjelasan penyebab setir bergetar saat kita melakukan pengereman pada kecepatan sekitar 80 km per jam. Salah satu penyebabnya adalah disc brake atau piringan cakram. Piringan cakram yang permukaannya tidak rata atau terjadi kebalingan pada piringan cakram itu dapat menyebabkan getaran pada setir saat kita melakukan pengereman. Berikut ini adalah contoh disc brake yang permukaannya sudah tidak rata disebabkan oleh penggunaan sepatu rem atau brake pad yang tidak asli. Jadi jangan lupa teman-teman Auto Medan harus mengutamakan keselamatan dan selalu gunakan spare part yang original. Baik, selanjutnya, nah kalian tentukan setelah menonton video tadi, ya kalian tentukan kegiatan apa yang harus dilaksanakan berkaitan dengan pertanyaan mendasar ini. Ya, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kendaraan yang bergetar saat diinjak pedal remnya. Ya, kalian tentukan, ya, kalian tentukan itu nanti dibagi kelompok. Bapak pengen tahu pertanyaannya.
bagaimana cara mengatasi kendaraan yang bergetar saat diinjak pada remnya? Silakan, satu aja silakan. Apa penyebabnya? Cakram yang tidak rata. Apa? Cakram yang kurang rata. Cakram yang kurang merata. Satu contoh itu. Yang keduanya bisa aja perawatannya yang kurang maksimal. Itu, ya kan? Perawatannya kurang maksimal karena apa? Kalau kendaraan tidak dirawat akan menimbulkan kotoran yang menempel tadi kan? Tadi kan ada videonya. Paham? Oh. Nah, selanjutnya setelah menentukan pertanyaan ini, kamu dibagi kelompok. Silakan bagi kelompok, ya, bagi kelompok kalian. Terus nanti tentukan kegiatan apa sih yang untuk mengatasi kendaraan yang bergetar saat pedalnya diinjak. Ya, silakan dibagi kelompok. Baik, setelah kalian membagi kelompok, terus kalian tentukan kegiatan apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi pertanyaan ini. Ya, kalian cari, buka HP-nya, silakan dibuka lagi HP-nya. Nah, kalian buka HP ini, kalian cari ya di internet. Kalian cari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan pertanyaan mendasar ini. Ya, sok silakan. Baik, sudah semuanya? Nah, jadi pengen tahu untuk menentukan pertanyaan mendasar ini jauh mana sih kalian? Kelompok satu mana? Kelompok satu, Ahmad. Ahmad apa Ahmad? Itu disebabkan karena balancing itu rodanya Pak yang tidak seimbang. Balancing rodanya tidak seimbang, jadi mengakibatkan kemudi itu bergetar. Ya, tepuk tangan. Terus kelompok dua gimana aja? Ya silakan. Baut ada permasalahan pada baut kalipernya Pak. Baut kalipernya apa gimana? Ada masalah maksudnya bisa jadi Kendor gitu. Ya. Ada Pak, kalipernya haus. Kalipernya aus. Kaliper itu tidak aus. Oh, Kampas yang aus ya. Ya. Tepuk tangan. Terus kelompok tiga gimana? Menurut kelompok kami adalah cakram yang tidak rata, Pak. Cakram yang tidak rata. Yang mengakibatkan bergetaran pada pengemudi. Ya. Cakram yang tidak rata itu menyebabkan kampasnya juga, pednya itu akan terkikis juga. Ya, terkena juga. Jadi nambah komponen yang rusak. Yang satu komponen gara-gara cakramnya tidak rata, kampasnya juga sama akan kena, dia juga akan rusak. Paham? Oke, mantap lah. Baik, setelah kalian menentukan pertanyaan mendasar tadi, kita tetapkan saja permasalahan dari pertanyaan ini, ya. Kita tetapkan, kita desain proyek ini yang kita ambil yaitu cakramnya bermasalah. Kita analisa cakram ini, cakram mobil ini, ya. Nanti kalian ukur, ya. Nanti dibandingkan dengan standar spesifikasinya berapa sih? Apakah terjadi masalah, ya? Paham? Nah, untuk kelompoknya nanti Bapak bagikan ini untuk worksheetnya. Silakan, ketuanya siapa? Jadul. Kelompok 2 akan kelompok 3-nya ya. Yuk. Nah, untuk job sheet-nya ini Bapak akan membacakan ya sebelum pengukuran. Kalian harus satu berdoa, jangan lupa ya, berdoa. Terus selanjutnya penggunaan APD, jangan sampai salah. Ketiganya sebelum pengukuran harus alat ukurnya dikalibrasi benar sekali. Dok, silakan kita tetapkan ya
untuk proyekan ini yaitu menganalisa cakram rem ya atau disc brake. Depan roda. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Boleh? Tebalan dulu. Kalau sekiranya mengganggu itu sarung tangan silakan buka, nggak apa-apa. Supaya pengukurannya maksimal. Ukur ketebalan disrotor menggunakan mikrometer. Ukuran keolengan menggunakan dial indikator. Baut ban. Ukuran ketebalan cakram menggunakan mikrometer. Hasilnya tinggal ditulis ya. Baik, setelah kalian tadi mengerjakan proyek tadi yaitu pengukuran cakram menggunakan alat ukur mikrometer sama dial indikator. Nah, hasilnya kalian silakan dipresentasikan. Mau kelompok mana dulu? 3 aja, Pak. 3, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengukuran ketebalan cakram bagian kanan ya, bagian kanan kiri. Hasil pemeriksaan yaitu 11,02 mm sebelah kiri ya, dan 11,0 mm sebelah kanan. Jadi kesimpulan setelah pengukuran keolengan dial indikator menggunakan Keolengan cakram menggunakan dial, dapat disimpulkan bahwa komponen cakram menurut kelompok 3 masih bagus. Silakan, ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Ya, silakan. Rem cakram bolong-bolong. Kenapa rem cakram bolong-bolong? Silakan. Tujuan adanya lubang pada cakram bervariasi, mulai untuk pembuangan panas rem agar lebih cepat dan menambahkan ruang untuk mengantisipasi
pemuaian akibat panas. Ya, betul. Kayak Ahmad Amirul. Berkaitan dengan tadi ya yang diukur tuh keolengan disrotor ya. Kalau disrotor oleng, otomatis kampas rem itu cepat aus. Nah, apa yang terjadi saat kampas rem aus? Apa yang terjadi pada saat kampas remnya aus? Silakan. Kinerja pengereman menurun. Pasti, ya. Pada saat dia terjadi kerusakan di kampas remnya, ya udah dipastikan pengeremannya juga pasti menurun, ya tidak maksimal, ya bisa aja dia belum, ya enggak? Ya, kan? Ada lagi? Kalau tidak ada silahkan. Oke. Sekian dari kelompok 3. Kita lanjutkan tadi yang udah kelompok 3, sekarang kelompok 2 silahkan kalau yang sudah siap. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hasil pemeriksaan dari ketebalan baik cakram. Hasil pemeriksaan cakram kanan 0,9 mm dan kiri 0,10 mm. Kesimpulannya tidak rem cakram tidak masuk standar dari standar dan piringan cakram harus diganti. Hambatannya atau kesulitannya dalam penggunaan dial agak sulit. Dalam penggunaan dialnya, pengukuran berarti ya alat ukurnya dia kesulitan. Silakan ada yang mau menjawab. Untuk kelompok 2 ini dia menyimpulkan bahwa komponen cakram ini harus diganti karena kurang dari spesifikasinya kan ukurannya. Silakan ada yang mau ini nanya kelompok lain, silakan kelompok 2. Apa kelemahan rem cakram di sebanding tromol? Apa kelemahan disc brake dibanding tromol? Silakan. Kekurangannya, rem ini mempunyai luas kampas lebih kecil dari yang lainnya. Ini membuat daya pengereman tidak sekuat tromol. Rem jenis cakram juga lebih cepat haus sebab metode penjepitannya membuat penekatan kampas menjadi besar sehingga terjadi hal tersebut. Ya. Ya, bukan. Silakan saya lagi. Yang mau ditanyakan? Ya. Apa yang terjadi pada sistem rem ABS anti-lock braking system selama pengereman mendesak? Apa? Ya, silakan. Jawabannya roda tetap berputar mempertahankan pengereman. Mempertahankan pengereman. Jadi untuk ABS ini dia tidak dikunci sekaligus ya. Tidak dikunci sekaligus. Dia pada saat pengereman itu dia berputar terus menyesuaikan dengan kendaraan tersebut ya. Jadi kayak melibas pasir, lumpur itu sangat bermanfaat dia bekerja ya untuk ABS ini. Ada lagi? Cukup, silakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, alhamdulillah kalian berjalan baik ya, mulai dari menentukan pertanyaan mendasar, menentukan, mendesain sampai pelaksanaan tadi pengukurannya. Terus untuk diujinya juga alhamdulillah berjalan baik. Cuman ada satu yang kelompok 2 ya, yang berbeda dengan kelompok lainnya, yaitu menyimpulkan bahwa cakram komponennya itu ya jelek. Padahal setelah Bapak evaluasi menganalisa juga bahwa komponen cakram yang kalian ukur itu masih layak digunakan, masih bagus. Nah untuk kelompok 2 nanti remedial ya. Remedialnya apa? Nanti kalian ulang lagi untuk nanti penerapan pengukurannya. Bisa jadi salah pada saat pengukurannya, makanya itu beda. Yang kelompok yang lainnya yang sudah selesai bagus,
masuk yang bisa kalian nanti menerapkan lagi alat ukurnya, benda komponen yang lainnya kalian ukur lagi ya. Baik, untuk refleksinya yaitu Bapak mengharapkan ya kalian menjadi montir yang handal. Jadi skillnya, kemampuan skillnya itu harus diasah lagi ya, diasah lagi supaya apa? Nanti kedepannya semakin banyak kalian mengasah keterampilan kalian, itu semakin bagus juga. Kalian bisa menjadi montir yang handal sesuai dengan SOP-nya. Untuk minggu depan, pembelajaran minggu depan itu yaitu kita mau bongkar pasang atau overhaul ya, 4 tak atau 4 langkah. Jadi mesin yang trainernya ada di bawah, kita coba nanti praktek overhaul ya. Silakan, Mas. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai.